Tolak pasien kecelakaan, petugas IGD Puskesmas Tanjung Bingkuang, Solok, Sumatera Barat terancam dipecat. Bupati Solok pun meradang dan mengamuk di lokasi karena adanya pembatasan jam operasional IGD Puskesmas hanya sampai pukul 5 sore. Berikan sanksi tegas kepadanya, laporan ke KSN. Ya, tolong difotokan ini kebijakan. Setelah mendapat laporan dari masyarakat terkait penolakan menerima pasien kecelakaan, Bupati Solok Epiardi Asda mendatangi Puskesmas Tanjung Bingkuang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Bupati pun mengamuk setelah mengetahui alasan pihak puskesmas tidak melakukan pelayanan medis dan menolak pasien kecelakaan karena tidak melakukan pelayanan di UGD Puskesmas di atas pukul 5 sore. Perintah saya sudah jelas. Makanya levelnya kritis di Solok ini paling hancur di dunia. Staf puskesmas tersebut bahkan tidak memperbolehkan pasien yang tengah dalam kondisi kritis untuk masuk ke ruangan IGD, sehingga terlantar di halaman puskesmas. Lalu katanya laporan dari media kepada saya, orang yang kecelakaan itu sudah terbaring dibawa oleh masyarakat, duduk di situ. Ini warung-warung kan banyak, duduk orang di situ. Lalu dikata-kata nggak ada yang jawab. Lalu ada yang siapa beritahunya gimana? Orang ini keluar, ada bidan. Bidan nolak, alasannya di luar jam dinas dia. Dia dinas cuma sampai jam 2 siang, jam 5 sore. Padahal ini UGD, tugas mereka hanya sampai jam 5 siang. Terkait peristiwa tersebut, seluruh staf dan kepala puskesmas Tanjung Bingkuang terancam dipecat karena telah menyalahi kode etik profesi sebagai tenaga kesehatan. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, penambahan kasus harian COVID-19 di tanah air kembali menorehkan rekor. Dari data Satgas COVID-19 pada 13 Juni tercatat penambahan besar 9.868 kasus. Angka ini menjadi yang tertinggi sejak Februari lalu. Usai libur Lebaran, angka kenaikan kasus positif COVID-19 di seluruh Indonesia tak terbendung. Umumnya, kasus positif COVID-19 berasal dari klaster keluarga atau acara silaturahmi. Ironisnya, tak hanya memapar orang dewasa, COVID-19 juga menyerang anak-anak. Bahkan angka penambahan kasus harian COVID-19 mencatatkan rekor tertinggi sejak Februari lalu. Dari data Satgas COVID-19 per 13 Juni 2021, terdapat 9.868 kasus baru positif COVID-19. Sehingga total kasus terkonfirmasi menjadi 1.911.358 kasus. Khusus di ibu kota, angka peningkatan kasus COVID-19 juga kian memprihatinkan. Dalam 2 pekan terakhir tercatat lonjakan kasus positif hingga 300%. Angka ini jauh melampaui catatan kasus COVID-19 di provinsi lain di Pulau Jawa. Sadar kondisi ibu kota genting, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau seluruh jajarannya dan warga DKI untuk meningkatkan kewaspadaan dan kedisiplinan mentaati protokol kesehatan. Tapi di Jakarta, kita perlu sekarang melakukan pendisiplinan secara kolektif. Semua perkantoran evaluasi. Bila kegiatan sudah lebih 50%, pekerja kembalikan ke 50%. Imbas dari lonjakan kasus COVID-19 di ibu kota, pengelola rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet berencana membuka tower 8 di Pademangan untuk merawat pasien OTG. Hal ini menyusul kapasitas rawat di Wisma Atlet yang kian menipis. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Geraha Wisata Ragunan kembali terisi pasien positif COVID-19 tanpa gejala setelah BNPB berhenti membiayai hotel untuk isolasi warga. Dan kita lihat kondisi terkini di sana, ada rekan kami Hasbiaullah di Geraha Wisata Ragunan, Jakarta Selatan. Bagaimana kondisi di sana saat ini, Hasbiaullah? Ya, memang Fandi dan juga Lofi, dari tanggal 10 Juni 2021 ini telah dilakukan pembukaan di sejumlah tempat milik fasilitas dari Pemprov DKI Jakarta, di mana Pemprov DKI Jakarta membuka 2 geraha wisatanya, yaitu di Taman Mini dan juga Ragunan. Dan kali ini kami ada di Ragunan. Inilah gambaran tempat di mana pasien OTG ini diinapkan atau diisolasi. Nah, di sini ada sekitar 87 kamar yang dibuka. Dan kemudian juga selain itu sudah menampung 89
orang yang ada di dalam, dan maksimal nanti ada sekitar 90 masyarakat OTG atau pasien tanpa gejala yang bisa diinapkan selama 10 hari atau 14 hari di Geraha Wisata Ragunan. Kemudian juga fasilitas-fasilitas yang ada di dalam seperti mereka mendapatkan makanan dari mulai pagi, siang, hingga malam. Kemudian namun disayangkan memang tidak ada fasilitas obat ataupun juga peralatan-peralatan medis yang tersedia. Hanya ada satu dokter yang bersedia ataupun yang standby di Wisma ini, di mana satu dokter itu nanti ada pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah itu mungkin jikalau pasien ini melakukan request ingin melakukan tes COVID-19, maka nanti puskesmas rujukan akan datang, dan tapi mereka di sini tidak ada fasilitas kesehatan. Jadi secara garis besar ini hanyalah tempat fasilitas isolasi tanpa ada peralatan medis dan juga perawat. Fandi dan juga Lofi. Baik, terima kasih Hasbiaullah melaporkan langsung dari Geraha Wisata Ragunan, Jakarta Selatan. Pemirsa, Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin Bandung setiap harinya menerima puluhan pasien COVID-19. Saat ini ruangan isolasi khusus pasien COVID-19 sudah terisi hampir 100%. Puluhan pasien COVID-19 terus berdatangan ke Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin Bandung. Sebelum Lebaran, pihak rumah sakit hanya menerima 1 pasien setiap hari. Namun pasca Lebaran, sekitar 20 pasien mendatangi ruang IGD Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ruangan isolasi khusus pasien COVID-19 sudah terisi hampir 100%. Untuk antisipasi overkapasitas, pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung juga akan menambah ruangan isolasi dan IGD. Pertama, untuk bor isolasi, ya itu sudah mencapai 80%. Jadi dari yang tersedia 40 tempat tidur isolasi ICU, ya, bukan isolasi keseluruhan. ICU 40 itu sudah terisi 38. Pemirsa, Satgas COVID-19 mengkonfirmasi varian COVID-19 dari India dengan kode B1617.2A atau varian Delta terdeteksi di Kudus, Jawa Tengah. Varian baru ini terdeteksi dalam 28 dari 34 sampel yang diteliti. Paparan COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah masih cukup tinggi. Data terakhir menyebutkan saat ini 2070 warga terkonfirmasi COVID-19. Bahkan Satgas COVID-19 mengkonfirmasi varian COVID-19 dari India dengan kode B1617.2A atau varian Delta terdeteksi di Kudus, Jawa Tengah. Varian baru ini terdeteksi dalam 28 dari 34 sampel pasien positif COVID-19 yang diteliti. Dan memang sudah terkonfirmasi itu adalah varian baru. Dan banyak juga datangnya dari India sehingga masuk dari sana varian-varian baru itu. Dan sudah kita teliti, hasilnya baru keluar sekitar 2 hari yang lalu bahwa memang yang di area Kudus adalah varian baru yang datang dari India. Sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta jajaran pemerintah daerah, Satgas daerah, hingga tenaga medis mewaspadai varian baru COVID-19 yang sudah masuk ke Indonesia. Ia juga meminta masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan mentaati protokol kesehatan. Dan masyarakat bisa membantu, sekali lagi, awas varian baru. Saya ulangi, awas varian baru, jangan disepelekan. Karena peningkatan yang cukup tinggi itu rasa-rasanya ini adalah varian baru. Varian yang mana kita belum tahu, tapi ini varian baru. Maka masyarakat mesti siaga, jaga protokol kesehatan, dan dari pihak pemerintah kita minta testingnya ya Pak ya. Selain mengkampanyekan protokol kesehatan, pemerintah daerah juga terus menambah jumlah ketersediaan tempat tidur untuk merawat pasien COVID-19 dengan kondisi sedang dan parah. Saat ini keterisian tempat tidur di semua rumah sakit di Kabupaten Kudus rata-rata 92%. Tim Liputan 9 News melaporkan. Wacana bersalin kena pajak, warga menolak. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda.